Jujur berangkat atau nawar? Jujur berangkat atau nawar? Enggak tahu suruh kemana. Oh, kamu pergi. Saudara, gila Abraham itu. Kalau sendiri masih lumayan. Ini satu keluarga suruh pergi semua. Bawa semuanya. Enggak tahu kemana, kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat. Enggak kasih tahu. Pokoknya pergi dulu. Dengarlah hai orang Israel. Seluruh kekristenan kita, seluruh hidup kita dengan Papa di surga yang kita enggak pernah lihat, itu modalnya cuma satu. Iman. Betul? Tanpa iman kita enggak layak. Ya, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan begitu. Nah, iman itu cuma satu cara. Dengar. Saya beri contoh kecil lagi. Ya, jangan ada yang marah. Kalau Tuhan bicara sekarang, misalnya sambil sama anak saya, Joy, beri uangmu semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Semua, nggak ada sisa pun. Semua yang di bank, yang di dompet, semuanya begitu. Pasti sebagai anak Tuhan kita mikir, coba Tuhan ulangi lagi, kan gitu kita mau. Lagi Tuhan, yang betul. Kenapa begitu? Karena ternyata kekristenan kita belum pada kondisi seperti Abraham yang begitu taat. Kita seringkali menjawab iya dan percaya kalau semuanya yang enak dan menguntungkan kita. Contohnya kecil lagi. Ini sekarang saya sering waktu itu ya kunjungan ke sekolah-sekolah Alkitab. Ya, saya pasti bukan memberikan ilustrasi ini. Mengapa? Misalnya ini anak-anak Tuhan sekolah Alkitab. Kalau mendengar suara Tuhan gini, anakku, aku ingin kamu ke Amerika. Kapan Tuhan? Langsung gitu jawabannya. Tapi coba, anakku aku mau kamu ke Afrika. Oh, aku mau puasa dulu. Cari kuat. Loh, maka bukan itu manusia kita. Maka itu yang penting sekarang, bagaimana cara kita mendengar lalu melakukan. Saya percaya tidak ada yang namanya kebaktian, termasuk persekutuan apa saja, yang namanya pertemuan kita doa, itu nggak ada firman Tuhan, saya percaya nggak ada. Betul nggak? Malu dong kalau kita datang nyanyi doa terus makan pulang, malu dong. Ngerti kan? Nah, berapa kali kita itu mendengar? Contoh lain lagi. Berapa ribu kali, kalau saya mau pakai kata, kita mendengar Bapak kita bicara, ampuni musuh. Betul? Tapi seringkali kita milih-milih, tunggu musuh yang kayak apa. Nah, kita pilih lagi. Kalau cuma nyubit dikit, saya oke ngampuni. Padahal kita masih memberi kelas-kelas lagi. Maka itu Kristen kita ini nggak pernah dengan begitu cepat mengalami perubahan pertumbuhan. Karena konsep kita mendengar ini salah. Ayo saudara, kita belajar untuk taat. Untuk apa saja yang Tuhan mau kita katakan. Ini cuma saksi ya. Nah, saudara Iwanko ini jadi saksi karena dia ngurus tiket saya. Tanggal 30 Maret, saya dari Nabire, itu harus ke Jakarta. Karena saya langsung mau ke New Zealand. Ya, karena ada retreat di sana. Nah, retreatnya sih mulai tanggal 2. Tapi karena kondisi pesawat itu bisanya cuma tanggal 30. Nah, itu pun sudah deg-degan. Karena kalau meleset, wah, hilang semua. Nah, dari Nabire itu mesti ke Biak dulu. Nah, itu yang seringkali ada masalah. Kalau cuaca buruk, pesawatnya rusak, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, dari Biak baru ke Jakarta itu dengan Garuda, itu melesetnya kecil. Tapi dan Nabire Biak inilah. Iwan saya bilang, bagaimana itu? Ya sudahlah, semuanya kita sambil doa aja, berharap Tuhan. Mau gimana lagi, mau harap siapa? Kita nggak bisa apa-apa kalau pesawat sudah nggak begitu. Jadi kami tiba, kalau itu saya tiba jam 2 kira-kira di Cengkareng. Itu saya nggak akan keluar ke Jakarta lagi, cuma tukar terminal aja langsung berangkat ke Singapura. Nah, terus besoknya tanggal 31 dari Singapura pagi baru ke New Zealand, nanti tibanya malam. Udah sopir semuanya. Nah, terus dari New Zealand saya kemarin saya harus tanggal 8 tuh tiba di Sydney. Saudara, tanggal 25 Maret
teman kami itu meninggal di Belanda. Teman baik. Nah, dia orang Indonesia, si istri ini, suami itu orang Belanda. Nah, selama mereka menikah hampir 25 tahun itu, suami itu baru mengaku percaya Tuhan Yesus itu Desember yang lalu. Waktu istrinya divonis kanker harus operasi. Nah, saya tuh nggak pernah lihat ada orang kulit putih ya, kayak suami itu bisa begitu cintanya pada istrinya. Dia itu dengar istrinya divonis kanker, nangis. Nah, dia itu nawar, Tuhan sekarang ngomong percaya dah. Untuk istri kok mau percaya. Bayangin, Tuhan. Ya, operasi selesai, Desember, dokter juga kaget. Bersih kansernya itu nggak ada apa-apa. Waduh, kami dengar juga senang. Nah, 9 Februari, kami itu ada di Belanda karena ada acara besar, kebaktian besar. Dan mereka suami istri itu masuk panitianya. Itu 9 Februari. Nggak ada apa-apa. Wah, senang dah dengar dia sudah sembuh semuanya itu. 21 Februari, saudara. Dia rasa kok ada yang nggak enak di perutnya. Kami masih di sana. Bawa ke dokter lagi. Dokter shock. Ternyata kankernya sudah kemana-mana lagi. Waduh, kami juga semua kaget. Hari itu dia ke dokter. Tidak pulang. Sampai dia meninggal tanggal 25 Maret itu. Karena dokter kaget begitu cepat kanker itu. Nah, tanggal 22 Februari itu hari Senin. Kami masih ketemu dia di rumah sakit. Itu belum divonis macam-macam. Tapi sudah menakutkan. Dokter bilang ini bahaya. 17 Maret itu kami ketemu dia terakhir di rumah sakit. Karena 18 Maret kami pulang ke Indonesia. Lalu kami ke Papua. Nah, wah sudah parah. 17 Maret sudah parah kondisinya. Dokter bilang sudah nggak ada harapan. Nah, tanggal 25 Maret kami dengar dia meninggal. Aduh, saya itu betul-betul shock juga. Yang saya mikir itu suaminya bagaimana ini. Baru mau percaya Tuhan Yesus. Nah, saya lihat visa saya masih ada. Tapi waktu yang saya ada, ya, itu hanya tanggal 30 itu. Saya harus bisa ke Belanda. Tapi tanggal 31 ya, itu harus ke Auckland. Itu pun tibanya tanggal 2 siang. Bagaimana ini? Udah, kami dua berunding. Istri saya, oke lah, pergi. Ya, jadi saya pergi. Terus saya telepon Iwan, dia ngurus tiket itu. Dia kaget ngurus itu. Karena kalau dihitung, wah, cari ngatur waktunya itu, saudara bisa memepet. Nah, terus sudah, karena dia panik, saya bilang gini, saya tanya dah. Jadi ini mahal atau sulit? Jawab yang mana? Kan beda, bukan mahal dengan sulit itu. Ayo jawab. Dia jawab dua-dua. Memang, ya mahal ya sulit yang mendadak begitu. Bagaimana ini? Nah, saudara, saya itu dari dulu sudah punya konsep. Uang itu harus kita injak di kaki kita. Jangan ditaruh kepala, dia kurang ajar nanti. Yang paling murah untuk Jakarta, Amsterdam, Singapura, karena saya harus tetap pulau Singapura, itu 2.600 US gitu ya. US. Itu yang paling murah, karena mendadak. Ya enggak apa-apa, demi 1 jiwa. Tapi yang buat orang kaget, saudara, kalau naik pesawat itu, saya itu cuma 9 jam di Belanda. Bayangkan, kalah dong CEO dari perusahaan manapun juga. Kalau transit lain, ini nggak transit ini, memang harus ke sana. Saya langsung telepon ke Belanda. Mereka semua bilang, ngapain kamu? Tidak ada satu orang yang setuju untuk saya berangkat, kecuali istri saya yang setuju. Enggak, pokoknya saya akan berangkat. Enggak usah, batalin aja. Termasuk si suami itu namanya Tom. Dia bilang enggak usah datang. Enggak, aku mau datang. Dia aja ngelarang saya datang. Ya plus percuma. Apalagi kamu enggak nunggu sampai pemakaman, enggak bisa. Pemakamannya tanggal 1. Nah, enggak mungkin enggak 1 tunggu pemakaman. Saya kapan tiba di Auckland? Jauh sekali. Kita mulai tanggal 2. Hari Jumat itu pas Jumat Agung. Saudara, itu cara saya hidup. Saya nggak mau dikalahkan oleh uang. Begitu saya sering mengajar pada banyak orang. Saudara, musuh utama kita itu bukan setan, bukan dosa. Itu terlalu besar buat kita. Itu urusan Tuhan Yesus. Dan dia sudah menang. Betul? Waktu pasal kita peringati. Lalu apa kalau orang tanya musuh kita utama? Jawabannya dompet. Catat baik-baik. Dompet kita itu musuh kita yang paling utama. Sebelum kita bisa menaklukkan dompet kita, percuma kita ngomong firman yang lain. Ayo amin atau aman? Betul nggak? Itu yang paling utama dalam hidup. Saudara, begitu saya tiba dari airport ke rumah dia, ngomong-ngomong,
selesai, saya balik ke airport lagi. Saya tidak punya konsep, saya mesti nguatkan dia kayak apa. Jujur berangkat atau nawar?